Halo semua teman-teman yang pagi hari ini mau join. Hari ini kita mau membahas kembali tentang tema ini, Overcoming Bitterness Through Forgiveness, bersama Pastor Harry Lee. Minggu lalu kita sudah bahas ini dan ternyata masih kurang waktunya, dan hari ini kita akan bahas. Jadi minggu lalu kita punya dua video, part 1 sama part 2, dan hari ini kita lanjut yang di part yang ketiga. Halo Bro Aldo dari Sidoarjo, piye kabare? Sambil nunggu Pastor Harry Lee, ada Oyong nih, Yong. Ada Kak Eci. Saya masih menunggu Pastor Harry Lee untuk join. Seperti yang teman-teman tahu, kalau minggu lalu ada perbedaan waktu antara saya dengan Pastor Harry Lee. Saya di Indonesia, Jakarta tepatnya, dan Pastor Harry Lee di LA, dan Pastor Harry Lee sudah mulai join, sudah ada di Thank you Bro Aldo. Ada Evi, Vivi. Halo Pastor Harry. Selamat pagi, selamat malam. Ya, selamat malam nih buat Pastor Harry yang lagi di LA. Ya, untuk teman-teman di Indonesia, selamat pagi. Akhirnya kita lanjut lagi ya Pastor Harry. Senang sekali dapat berjumpa melalui teknologi yang canggih. Kita jauh tapi puji dapat Tuhan. Yes, puji Tuhan. Ya. Oke. Kita mulai. Ya, Pastor Harry. Ya, kita mulai ya Pastor Harry ya. Kita akan lanjut kembali pembahasan kita yang kemarin. Tentang Overcoming Bitterness Through Forgiveness. Kita minggu lalu dapat 2 sesi ya Pak Pastor Harry ya, ada 2 video. Buat teman-teman yang baru join hari ini bisa nonton, kalau belum nonton ada di IG Live, di IGTV saya gitu ya, ada yang part yang pertama dan part yang kedua, dan hari ini kita akan lanjut di part yang ketiga Pastor Harry ya. Nanti Pastor Harry juga sempat post di YouTube ya Pastor Harry ya. Di YouTube saya juga ada bagi yang pengen masuk, bisa ketik aja Overcoming Bitterness Harry Lee di YouTube, bisa ketemu nanti di sana. Harry Lee. Oke. Baik Pastor Harry, kalau gitu kita langsung mulai saja pembahasan kita pada pagi hari ini, pada malam ya Pastor Harry. Nah, sepertinya kita akan lanjut soal kemarin Pastor Harry. Bagaimana mungkinkah kita bisa mengampuni tanpa peran Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, sepertinya Pastor Harry mau bahas itu ya? Yap. Saya lanjutkan karena minggu yang lalu waktunya pepet, tempat saya uraikan itu lebih lanjut. Kita tahu dikatakan God is love. Tuhan itu kasih adanya. Dan minggu yang lalu saya berbicara tentang ateis. A artinya negatif, tidak. Theos, Tuhan, tidak ada Tuhan. Bukan tidak percaya Tuhan. Kalau tidak percaya Tuhan, ada Tuhan. Cuma dia tidak percaya. Kalau ateis, tidak ada Tuhan. Pengertiannya seperti itu. Nah, Tuhan itu adalah kasih. Bagaimana caranya kita bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki? Itu minggu yang lalu saya katakan. Karena itu di dalam Alkitab dikatakan, kita mengasihi karena dia, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, kita sudah ada modal kasih. Dan kasih itu kita mengasihi, mengampuni. Dalam konsep seperti ini. Nah, kalau dalam konsep manusia, kasih manusia itu adalah kasih yang bersyarat. Aku mau mengampuni jika ada jikanya. Kalau terjadi sesuatu seperti ini, imbal balik, syaratnya apa? Sedangkan Tuhan itu kasihnya tidak bersyarat sama sekali. Jadi dia di kayu salib mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal orang-orang itu tidak pernah sekalipun minta ampun kepada Tuhan Yesus. Atau minta maaf kepada Tuhan Yesus. Nggak ada. Dia mengambil inisiatif. Jadi dia tidak pernah terluka jiwanya. Dalam pengertian menjadi pahit. Tidak pernah terjadi. Nah, kalau demikian halnya, apakah masih relevan dengan keadaan manusia pada hari ini? Sangat relevan. Apakah ada bukti-buktinya di antara manusia yang melakukan hal ini? Ada.
Di dalam kertas itu saya menulis ada 3 contoh yang saya bawakan, bahkan lebih sebetulnya. Salah satu contoh itu adalah Paus Yohanes yang kedua pada waktu dia dicoba dibunuh oleh Ali Akça pada waktu itu, orang Turki. Nah, yang terjadi itu adalah 2 tahun setelah itu, di tahun 81 itu, di bulan Mei. Di dekat Natal, 2 hari setelah Natal di tahun 83, 2 tahun setelah itu, dia mengunjungi penjara di mana Ali Akça ditahan. Dia mengatakan pernyataan memaafkan seluruhnya. Dia memeluk, merangkul, mengajak berdoa. Kita tahu cerita tentang itu. Itu yang pertama, dia ampuni. Yang kedua, kita juga lihat tentang Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Dia adalah seorang aktivis yang anti-apartheid. Dia anti. Jadi apartheid itu adalah movement, gerakan yang mengandung hukum memisahkan antara orang hitam dan orang putih. Padahal itu di Afrika. Nah, Nelson Mandela itu seorang aktivis yang menentang ini. Harus ada satu hukum. Perlakuannya harus sama, baik bagi orang hitam maupun orang putih. Ini sebetulnya diajarkan di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan hanya ada satu hukum bagi kalian orang Yahudi dan non-Yahudi. Makanya lalu saya berkata juga, one house, one rule. Kita sebagai bapak memberikan peraturan dalam rumah tangga yang kita sendiri tidak boleh langgar. Itu berlaku bagi semua orang, baik bagi papa, mama, maupun anak-anak. Nah, Nelson Mandela ini selama 27 tahun dia dikurung, di penjara. Nah, suatu hari dia disuruh menggali lubang dan disuruh tidur. Dia berpikir ini saat terakhir dia hidup, setelah itu dikuburkan hidup-hidup. Ternyata tidak. Dia dikencingi oleh sipir penjara itu. Dikencingin. Itu sebuah penghinaan yang luar biasa ini. Apa yang terjadi setelah dia dibebaskan 27 tahun belakangan, dia terpilih menjadi presiden. Nah, pertama kali dia samperinlah orang ini, dia undang untuk datang kepada pelantikannya waktu dia dilantik menjadi presiden. Ini sebuah rekonsiliasi yang terjadi di mana dia tidak mendendam atau mengambil tindakan membalas dendam. Tapi dia mengampuni dengan sangat di dalam hal ini. Ya kan? Jadi pada waktu keluar dari penjara itu pun dia berkata, pada saat aku keluar daripada pintu gerbang ini, aku harus meninggalkan kepahitan itu, kebencian itu di belakangku. Dia katakan demikian. Kalau tidak, sekalipun dari gedung penjara aku terlepas, aku tetap terpenjara di dalam kemarahan, di dalam kebencian ini. Ini kasih, modal itu kasih. Karena tanpa kasih ini, orang tidak akan mungkin sekalipun mengampuni. Yang lalu saya berbicara sebentar, menyinggung tentang willpower. Willpower itu kita paksakan sedemikian rupa, dan lebih banyak munculnya nanti, bagaimana kalau dia tidak berubah? Aku ingin melihat terlebih dahulu perubahannya. Kalau aku tidak melihat perubahan itu, maka aku tidak akan mungkin bisa mengampuni. Ini kasihnya nih nggak ada di dalam hal ini. Lalu dia menempatkan syarat-syarat. Kalau kita bicara tentang kasih yang ditunjukkan oleh manusia, berbeda dengan kasih yang ditunjukkan Tuhan yang saya bicarakan tadi. Kasih yang ditunjukkan manusia bersyarat. Aku mau mengampuni asal. Aku mau mengampuni jikalau. Aku mau mengampuni kalau engkau memenuhi ini. Ini bukan mengampuni. Bersyarat dia di dalam hal ini. Sedangkan yang kita pelajari di dalam Alkitab bukan seperti itu. Jadi, di dalam hal ini yang dimaksudkan dengan mungkinkah kita mengampuni, pure psychology, willpower, seringkali gagal. Kita sangat amat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita karena dasarnya God is love. Tuhan itu adalah kasih. Jadi kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Pada waktu kita memiliki Tuhan yang adalah kasih, maka otomatis kita dapat mengampuni. Nah, saya rasa saya cukup sampai di sini menjabarkannya supaya ini dapat dimengerti. Mungkin kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, Pak Heri. Thank you banget. Berarti kita harus highlight, tekankan betul dari penjelasan Pak Heri barusan, bahwa dasar dari tindakan pengampunan kita adalah kasih Allah, gitu ya Pak Heri ya. Benar. Dasar kita mengampuni adalah kasih Allah. Tentunya seperti yang tadi di awal dibahas atau di-mention oleh Pastor Heri, bahwa kita dulu yang menerima kasih Allah, gitu ya. Kasih adalah inisiatif Allah. Karena kita menerima dan mengalami kasih Allah itu, karena itulah kita bisa mengampuni orang lain. Betul. Jadi Pak Heri ya. Betul. Nah, kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat, gitu ya. Sehingga kasih yang tidak bersyarat itu
memampukan kita dan bukan sekedar willpower yang seringkali membuat kita gagal. Betul. Karena willpower seringkali ingin bukti. Nah, sebelum beranjak membahas pertanyaan-pertanyaan yang lain, Pastor Heri, ini kebetulan berhubungan, Pastor Heri, membahas soal kasih yang tidak bersyarat. Tentunya kan kita sering mendengar istilah ini ya, Pastor Heri, dalam kekristenan ya, mau kasih Tuhan itu kasih yang unconditional love, kasih yang tidak bersyarat, di mana kita juga diminta untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini salah satu yang menurut saya juga sering dibahas sama orang Kristen atau disinggung gitu, soal keadilan, Mas Heri, gitu ya. Kan namanya pengampunan, kan banyak orang bilang gini, mengampuni itu nggak adil loh. Saya ngerasa nggak adil, gitu ya. Lebih adil mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu ya. Kalau saya dirugikan, ya dia harus dirugikan kembali, baru itu namanya adil. Jadi misalkan ada yang nanya begini, Mas Heri, memang betul, saya harus mengasihi. Tetapi di mana keadilan? Jadi karena banyak orang mengeluh pengampunan itu nggak adil, Mas, gitu-gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Heri. Gimana tanggapan Pastor Heri soal konsep keadilan itu sendiri dalam hal mengampuni? Oke. Saya definisikan dulu forgiveness atau pengampunan supaya kita bisa enak mengertinya ini. Forgiveness is letting go your right to get even, though you have all the tools and the right to do so. You even have the power to exercise it. Jadi pengampunan itu atau mengampuni itu adalah melepaskan hak kita, sekalipun kita memiliki sarana-sarana dan kita memiliki power, memiliki kuasa untuk melakukan hak kita untuk membalas dendam tersebut. Kalau itu menurut ukuran manusia sebagai sebuah keadilan. Tapi ini justru kita lewatkan, kita lepaskan hak kita tersebut. Aku tidak mau mengambil hakku karena kita tahu membalas itu adalah hak Tuhan. Pada waktu kita membalas, kita menjadikan diri kita seperti Tuhan. Karena tertulis, membalas itu adalah hak Tuhan. Kalau kita ingin membalas, artinya kita menjadikan diri kita setara dengan Tuhan, mengambil hak Tuhan. Kita jadikan hak kita, yaitu membalas. Di dalam hal ini. Satu. Tadi disinggung mata ganti mata, gigi ganti gigi. Memang tertulis di dalam perjanjian lama. Tetapi, kenapa Tuhan menempatkan itu di dalam perjanjian lama dan menggantikannya di dalam perjanjian baru? Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama tersebut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak mungkin kalau dibiarkan mata ganti mata. Oke, gigi ganti gigi. Satu gigi rontok, masa mesti ganti 3, 4, 5? Enggak dong. Satu mata, satu mata. Satu gigi, satu gigi. Jadi dia memberikan boundary, dia memberikan batasan, agar orang tidak melewati daripada apa yang disebut keadilan tadi. Mata satu ganti satu mata, kaki satu ganti satu kaki, satu gigi ganti satu gigi. Tapi di dalam perjanjian baru, dia merombak semua sistem ini, karena sekarang Allah yang dicari sama manusia tadi, yang belum pernah kelihatan, diwujudkan dalam manusia Yesus Kristus berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah ini menjadi manusia di dalam ayat 14. Jadi menjadi Yesus Kristus, penjelmaan daripada Tuhan yang tidak terlihat menjadi terlihat. Yang tidak diraba menjadi dapat diraba. Yang diam di tengah-tengah kita. Itulah wujud daripada kasih itu sendiri. Okay? Jadi, di mana letak keadilan itu? Kalau kita bertanya kepada orang bertanya, kalau kita mau berbicara adil, adilkah kita masuk surga tahu kita sebagai orang jahat? Adilkah kita masuk surga mengetahui kita seorang yang berdosa? Adilkah kita? Kita harus jawab itu terlebih dahulu. Nah, untuk itu Tuhan menjawab di dalam anaknya. Yesus Kristus ini. Dia adalah adil. Tapi dia juga adalah Allah yang menghakimi. Just. Karena orang berdosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Oke, dia bayarkan. Kita nggak sanggup bayar. Dia bayarkan bagi kita. Nah, sekarang even. Karena dia sudah membayarkan pada saat kita hidup. Melalui kepercayaan dengan hati, bukan dengan pikiran. Yang lalu saya katakan, kalau kita percaya dengan pikiran, itu namanya knowledge. Kalau kita percaya dengan hati, itu namanya iman di dalam kekristenan. Kalau pada waktu kita hidup saja, karena percayanya kita melalui iman, kita sudah diampuni, artinya pada saat detik kita percaya, detik itu juga Yesus pada posisi kita dihakimi, He was punished in our place the moment we believe in Him. Jadi waktu kita hidup aja, kita sudah tidak dihakimi karena dia sudah dihakimi bagi kita, apalagi pada waktu mati. Karena itu pada waktu yang lalu saya katakan,
kitab hidup bagi orang, buku kehidupan bagi orang Kristen itu satu yang memuat daftar nama-nama orang tanpa dosa. Kenapa? Karena dosa mereka sudah dihapuskan. Yang lalu saya jelaskan antara forgive and forget. Tidak ada forget. Dia memilih menghapuskan, bukan forget, dihapuskan dosa itu. Makanya dalam kitab kehidupan yang hanya singular itu tadi, hanya tertulis nama-nama orang percaya tanpa ada dosa, karena sudah dihapuskan. Tapi di dalam kitab yang plural, buku kehidupan itu di sana tertulis daftar dosa. Daftar dosa berarti kalau berbicara tentang dosa adalah untuk orang yang belum diampuni, yaitu berarti orang yang di luar Tuhan Yesus. Itu artinya. Nah, di dalam hal ini dia menawarkan bahwa dia ingin memberikan keadilan di dalam dia. Justify in him. Not because we are right. His righteousness is imparted unto us. Kebenaran dia dimasukkan ke dalam kehidupan kita karena dia mati pada posisi kita supaya kita dibenarkan di dalam dia. Itulah keadilan yang Tuhan tunjukkan sebetulnya. Ya kan? Apakah adil lantas? Lah, kita sudah menerima keadilan itu dari Tuhan melalui pengampunan ini. Nah, sekarang kenapa kalau kita berpikir dari sisi yang lain? Sebelum kita menjadi pahit, begitu lahir kan nggak langsung pahit kan? Nggak ada orang lahir langsung pahit, dia nggak ada. Betul? Betul. Belakangan. Jadi, antara titik 0 sampai kita menjadi pahit, kita mengalami kebahagiaan. Betul. Waktu kita menjadi pahit, kita kehilangan sukacita itu. Pikiran kita berganti dari pikiran logik tadi, pikiran yang penuh cerah ceria, pikiran yang bisa memikirkan sesuatu yang baik, yang positif, berganti dengan kemarahan. Pikiran kita ini tertuju hanya kepada kemarahan dan tidak ada yang lain. Dengan demikian kita tidak bisa menikmati the here and now, masa saat ini. Akhirnya kita kehilangan segala-galanya di dalam kehidupan itu. Kita masuk ke dalam penjara. Apakah itu yang disebut sebagai keadilan? Adil nggak kita bahwa kita tidak bisa menikmati saat ini? Ya nggak adil. Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kita untuk menikmati the here and now. Tidak ada kuasa masa lampau. Masa lampau sudah berlalu. Kuasanya sudah nggak ada karena tidak pernah lagi muncul selama dunia ini ada. Masa yang akan datang pun tidak ada. Karena belum tentu besok kita masih hidup. Jadi belum ada powernya. Ya kan? Tapi when tomorrow has become today, then we enjoy the today again, the present time, the here and now. Itulah keadilan itu sendiri, bahwa kita diminta Tuhan untuk melepaskan diri kita. Nah, kalau kita tidak mau, kita diamkan diri kita sendiri di dalam penjara itu, apakah ini yang dimaksudkan dengan keadilan? Apakah dengan tersebut menguntungkan kita? Jangan-jangan kita harus meleng ke belakang, memikirkan lagi. Jangan-jangan ada orang lain yang ingin membalas lagi kepada kita. Jadi, membalas yang terbaik itu adalah pengampunan. The best revenge is to forgive. The best revenge. Pembalasan dendam yang terbaik itu adalah mengampuni. Karena di dalam pengampunan tidak ada hukum yang dapat menjerat kita untuk masuk ke dalam penjara. Tidak ada. Di dalam balas dendam, banyak hukumnya yang dapat menjerat kita. Tidak di dalam kebaikan. Itulah keadilan yang sejati. Nangkap ya? Wow, luar biasa Pak Heri. Ini betul-betul memberikan pandangan buat kita sekali soal keadilan Tuhan dalam soal pengampunan. Karena banyak orang kan tadi yang merasa mengampuni itu nggak adil. Ternyata bukan itu ya. Mungkin orang yang terluka, yang menjadi pahit karena perlakuan dan sikap orang lain, dia merasa dia nggak adil kalau dia mengampuni. Padahal justru di dalam pengampunan itu sendiri ada keadilan Tuhan. Di sini saya melihat dari penjelasan Pak Heri ada 3 hal nih ternyata. Yang pertama, bicara soal keadilan dalam soal pengampunan, pertama adalah membalas adalah haknya Tuhan. Gitu ya Pak Heri ya. Jadi itu kan berarti keadilannya bukan versi kita, tapi versi Tuhan. Jadi keadilan nyata melalui pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan mengambil haknya Tuhan. Yang kedua, keadilan dalam soal mengampuni muncul dalam salib. Gitu ya, bahwa dosa-dosa kita maupun dosa orang yang bersalah pada kita ditimpakan pada Yesus ketika kita datang sama Tuhan. Atau orang itu datang pada Tuhan. Jadi keadilan itu datang melalui Tuhan yang mengirim anaknya untuk berkorban dan menyelamatkan atau memikul segala dosa-dosa kita. Yang ketiga, saya mencatat di sini bahwa keadilan Allah dalam soal pengampunan itu nyata melalui perintah untuk mengampuni.
karena ternyata kita berhak bahagia. Adalah nggak adil jika karena kepahitan kita tidak mengalami sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Gitu ya Pak Heri ya. Wih. Biasa sekali tuh. Ini pagi-pagi langsung pencerahannya luar biasa. Karena saya merasa jarang sekali orang yang membahas soal keadilan ini Pak Heri. Dan saya rasa pagi hari ini harusnya teman-teman dalam beberapa menit awal aja kita sudah dapatkan pewahyuan yang luar biasa nih soal konsep keadilan. Karena seringkali itu yang dikeluhkan. Nggak adil saya mengampuni. Ternyata enggak. Justru keadilan datang ketika kita mengampuni. Keadilan itu dalam versinya Tuhan ya Pak Heri ya. Cakep. Wah, luar biasa sekali nih. Oke, Pak Heri. Kita lanjut Pak Heri ya. Kita mau membahas Hartono juga ikut Hartono. Oh iya, tadi ada ini ya, ada jemaat Pak Heri yang di LA yang sudah tinggal di Cikarang ya. Hai Wiwi. Moga-moga dia masih ikut gitu ya. Iya. Yang sekali soalnya. Hai Kisman, hai Karen dari Seattle. Wow, banyak nih jemaat dari Seattle yang dari LA ya, yang join satu. Ada Sinta tadi, ada Helen, ada adiknya Hana. Oke, Pak Heri, ini ada titipan pertanyaan dari beberapa teman-teman. Tadi Pak Heri juga saya sudah kirimkan pertanyaannya Pak Heri ya. Jadi ada yang bertanya begini. Sama tuh. Oh, 1 dan 3 sama ya Pak Heri ya. Oke, intinya kan begini ya, bagaimana kita tahu bahwa kita masih ada kepahitan. Mungkin maksudnya begini Pak Heri, kan kadang-kadang kita diperintahkan untuk ngampunin ya, sudah dikonseling, sudah didoakan, dengar khotbah, terus kita biasanya orang Kristen bilang gini kan, iya saya sudah mengampuni, iya saya mengampuni. Tapi ternyata kadang-kadang kita masih, atau orang tersebut masih kayak ragu gitu ya, sebenarnya udah beres belum sih gitu ya. Mungkin jadi pertanyaannya adalah bagaimana saya tahu atau kita tahu bahwa kita masih ada kepahitan, walaupun katanya gitu ya sudah mengampuni. Nah, mungkin maksudnya begitu Pak Heri ya. Iya, iya. Jadi begini, kalau kita benar-benar, ini dari pengalaman saya dalam dunia praktek kerja nyatanya, dalam melayani orang, baik di gereja maupun di luar, gitu ya. Kalau kemarin saya sudah bicara tentang tekan tombol. Oh iya. Benar ya? Kalau saya tekan tombolnya, bereaksi dia, masih ada di sana. Ada bagian yang belum beres. Jadi pada waktu tombol kita tekan, semuanya ada dalam keadaan beres, dia ketemu dengan orangnya dia bisa bakal rangkul orangnya, bahkan makan bersama, bukan hanya sekedar basa-basi, tapi tulus dari hatinya, nggak ada apa-apanya lagi. Itulah pengampunan yang serius itu. Pengampunan benar-benar terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Ya kan? Tapi selama kalau dia melihat dia menyingkir, yang satu begitu ketemu, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ya ini belum mengampuni lah. Ngampuni, saya ngampuni, tapi gua nggak mau ketemu. Lah, bukan pengampunan dong. Berarti tombolnya masih bisa digesek nih. Ditekan masih nyala apinya. Nggak seperti itu. Ya kan? Memorinya masih ada nggak? Memori masih ada. Tapi kita memandang ini seperti sebelum kejadian apa-apa. Ingat yang lalu saya katakan. Setiap orang mengalami kemarahan dan sebagainya, disakiti, dijengkeli dan semuanya. Tapi tidak semua orang menjadi pahit di dalam kehidupan ini. Betul kan? Tidak semua orang menjadi pahit. Ada orang menjadi pahit, ada orang tidak menjadi pahit. Nah, orang yang tidak menjadi pahit tidak ada masalah. Tapi dia tahu nggak ada masalah itu? Tahu. Tapi apakah dia ladenin masalah itu? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dia melihat dari sisi yang lain. Ya, artinya dia tidak memberikan power atau kuasa kepada eksternal faktor ini untuk mempengaruhi dia, untuk menyetel pikiran dia, untuk menyetel perasaannya dia. Yang kemarin saya katakan, kalau ada seorang wanita berjalan mendadak dia merasa ada seseorang pegang bokongnya, marah dia, kurang ajar katanya. Itu pertama. Tapi 10 detik kemudian dia balik ke belakang, nggak jadi marah karena dia seorang buta yang kehilangan tongkat. Bahkan timbul belas kasihan membantu mencarikan tongkat dan kembalikan. Pergeseran pola pemikiran dari marah dengan pernyataan kurang ajar, pegang bokong, menjadi belas kasihan, menolong mencarikan tongkat yang hilang dari orang buta ini tadi. Kenapa? Karena sekarang kita mengerti. Jadi apa yang timbul tadinya? Asumsi. Asumsinya orang ini kurang ajar. Jadi pada waktu kita melihat big picture, asumsi kita tidak seperti itu. Jadi kemarahan atau kepahitan itu terjadi karena asumsinya ini. Jadi pada waktu kita mengampuni pada saat seperti sekarang ini, kita kembali kepada asumsi kita yang pertama pada waktu kita menjadi marah.
Kenapa kita marah pada waktu itu? Asumsi kita adalah karena dia pegang bokong kita berarti kurang ajar. Tapi pada waktu kita melihat orang itu buta, tidak ada maksud kurang ajar sama sekali, asumsi kita akan berbeda. Artinya ceria kita kembali lagi, sukacita kita kembali lagi. Bahwa kita pernah dipegang bokongnya, nggak lupa kan? Nggak hilang dari pikiran kita kan? Memori itu masih ada. Tapi kita memandangnya dari sisi lain. Itu caranya seperti itu. Jadi pada waktu kita orang ini bukan kurang ajar kok. Gitu. Kira-kira Pastor Heri. Oke, Pastor Heri. Menarik sekali dari minggu lalu, Pastor Heri sudah membahas soal tekan tombol ini. Ya, kalau kita sudah mengampuni, kalau tombol ditekan, masih muncul kemarahannya enggak? Biasanya kita tahu ada kepahitan atau tidak. Kan kalau Pastor Heri kemarin sudah menjelaskan juga, tombol itu bisa ditekan oleh satu orang yang bersangkutan, orang yang memang kita sebel, benci gitu ya. Atau orang lain yang tidak ada hubungannya Pastor Heri ya. Dan termasuk konselor gitu ya. Konselor bisa tekan tombol. Nah, pertanyaan saya adalah, bisakah kita menekan tombol kita sendiri Pastor Heri? Jadi kalau saya saya ingin tahu saya kepahitan atau enggak, bisakah saya menekan tombol saya sendiri untuk tahu itu, untuk munculkan kemarahan saya, atau harus orang lain yang tekan tombolnya? Gini, tidak ada satu orang pun yang sukarela mau menyakiti dirinya sendiri. Mari saya sakiti diri saya. Nggak ada. Tapi dia dapat lakukan sebagai berikut, yaitu self-reflection. Self-reflection itu artinya yang lalu saya katakan, kita hanya diizinkan menghampiri masa lampau kita jika kita mempunyai purpose untuk memperbaiki. Artinya di sini kita mengadakan self-reflection. Kenapa pada waktu itu saya marah? Saya marah karena bokong saya dipegang dan saya pikir itu orang kurang ajar. Tapi ternyata tidak. Tapi kalau andai kata itu orang memang kurang ajar dan bukan orang buta, setiap kali ada orang mendekat, kita perasaan curiga. Apalagi orang yang mirip-mirip dengan orang yang pernah pegang bokong kita. Siapapun dia. Padahal itu dua tempat yang berbeda, dua orang yang berbeda. Yang lalu saya ceritakan, saya pernah mengalami satu kali, sempat nggak ya saya ceritakan? Saya sempat mengalami satu kali di dalam konseling, anak perempuan yang akhirnya banting pintu. Keluar dengan mengucapkan huruf F. Nah, lantas orang yang menemani saya, karena di gereja ada yang temanin saya pria, pastor, itu perempuan, baru menghampiri di gereja. Jadi bagaimana caranya? Apakah kita perlu minta maaf? Itu pertanyaan yang diberikan kepada saya. Simple saya jawab. Dalam hal apa saya melakukan kesalahan sehingga saya wajib mengatakan maaf? Nggak ada. Jadi lantas bagaimana pastor menjelaskan ini? Ini tombol yang tertekan. Saya katakan. Maksudnya pastor. Maksudnya adalah dia melihat saya sebagai pribadi yang mempunyai otoritas di dalam kehidupannya, di mana otoritas yang sesungguhnya di dalam kehidupan dia adalah orang yang melukai dia. Artinya papanya. Itu kesimpulan saya langsung pada detik itu. Kira-kira 2-3 minggu kemudian orangnya datang minta maaf kepada saya. Katakan, pastor maafkan saya. Saya sangat tidak sopan. Karena pastor mengingatkan saya kepada ayah saya. Yang tingginya sama, cara berbicaranya sama, kacamatanya mirip-mirip. Hal ini mengingatkan luka-lukanya saya yang dialami pada waktu itu. Ini yang disampaikannya. Waktu saya dengarkan luka-lukanya sangat dalam sekali. Dan saya merasa berbelas kasihan. Karena luka-lukanya tidak selayaknya diterimanya dia. Karena seharusnya seorang ayah memberi perlindungan, tidak memberi perlindungan, tapi menyalahgunakan power yang pada dia untuk abuse anak kandungnya sendiri. Sayang, saya katakan. Nah, di dalam hal ini, it takes me saya tidak tahu berapa lama sekali untuk dapat memperbaiki kehidupan anak ini. Jadi sampai dia melihat saya aman. Pada awalnya tidak begitu mudah untuk percaya. Karena ada pikiran-pikiran itu tadi. It takes time sampai terbentuk sebuah rapport. Terbentuk sebuah hubungan yang baik. Sampai dia bisa percaya menceritakan segalanya kepada saya. Nah, itu sudah sebagian daripada tombol sudah terhilang. Belum semuanya. Dia melihat saya sudah tidak marah lagi. Kira-kira? Wow. Jadi kita bisa melakukan self-reflection ya Pak Heri ya. Betul. Refleksi pribadi untuk bisa mengenali kondisi hati kita, apakah kita sudah mengampuni atau belum, atau masih ada kaitan atau tidak. Gitu ya. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan berikutnya Pak Heri yang dititipkan nih. Kan dikatakan bahwa kalau melalui memori atau sense, kita merasa ada yang nggak beres. Jadi mungkin
dia beraktivitas sehari-hari, terus tiba-tiba kayak keinget gitu di memorinya, atau ngerasa sesuatu yang tiba-tiba membuat marah berlebihan, malah berlebihan, gelisah, takut, berlebihan. Apakah itu bisa dikatakan masih ada kepahitan gitu? Jadi kalau memori. Kalau ketakutan nggak ada urusannya dengan kepahitan. Ketakutan itu excessive, jadi kita katakan anxiety. Itu hubungannya dengan anxiety disorder. Artinya itu di luar, ya kemarin kita bicara tentang PTSD atau Post Traumatic Embitterment Disorder, nggak ada urusannya dengan ketakutan. Ketakutan itu ada urusannya dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Dua hal yang berbeda. Kalau PTSD atau kepahitan ini tadi dalam Post Traumatic Embitterment Disorder ini berhubungan dengan kemarahan. Nah, kemarahan itu sendiri, kita katakan kemarin pada awalnya kemarahan, kemudian meningkat lebih banyak, meluap dia. Ya kan? Dan kemudian terus itu rage, dari anger menjadi rage. Dari rage menjadi resentment, kebencian yang membara. Dari sana baru muncul bitterness. Ya kan? Nah, kalau ini terngiang di dalam pikirannya, kita berbicara lagi tentang kemarin, the what and the how. What itu adalah kontennya. Konten itu konstan, nggak akan berubah. How-nya nih yang mesti kita rubah untuk mencapai kesembuhan. Contoh ya, contoh. Saya kasih salah satu contoh, kenapa bukan what, tapi justru how. Saya kasih dua contoh lah. Satu, di dalam Alkitab begitu tuh. Ya, you shall not commit adultery. Jangan berzinah dalam 10 perintah. Tapi di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan, it has been said of the old. Telah dikatakan sejak zaman dahulu. Janganlah berzina. Tetapi aku, Yesus berkata kepadamu, ini otoritasnya. Tetapi aku, Yesus berkata kepadamu, barang siapa melihat kepada wanita dan menafsuinya, sudah berdosa, sudah berzinah di dalam alam pikirannya, di dalam hatinya. Betul kan? Demikian firman Tuhan. Ya kan? Yeah. Apakah ditambah lagi hukum? Enggak. Hukumnya sama. Jangan berzina, itu adalah the what? Content of the law. Content of the law. The what? Yang dikatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, the how. Sekarang prosesnya, how-nya. Barang siapa melihat kepada wanita dan menafsuinya, sudah berzinah di dalam hatinya. Jadi how ini adalah proses yang mengarah sampai orang itu jatuh di dalam perzinahan. Karena dia asik memikirkan itu. Yang lalu kita bicara tentang slip of tongue. Apakah benar ada slip of tongue? Tidak seperti itu. Nah, ini mirip. Jadi kalau orang itu sudah berpikir, wah wanita itu cantik, wah ini begini. Yang lalu saya katakan, hari-hari ini bukan hanya pada pria memikirkan wanita, tapi wanita juga memikirkan pria. The six pack dan sebagainya. Ya kan? Banyak kita lihat juga di sini. Nah, yang kedua begitu tuh waktu Tuhan Yahweh berbicara kepada Kain waktu persembahannya ditolak. Persembahannya ditolak itu kan sebetulnya pilihan dia. Dia yang membawa persembahan tersebut. Tuhan cuma katakan bawakan persembahan. Nah, dia memilih membawa persembahan yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Sebetulnya kan nggak ada masalah, tinggal diperbaiki. Ya kan? Atau yang kedua, belajar daripada adiknya, merendahkan diri. What did you do that yours was accepted? Apa sih yang kamu lakukan, Dek? Sehingga kamu punya diterima Tuhan. Koko mau belajar dong. Kan gampang. Tapi tidak dilakukannya. Dan kemudian Tuhan memberikan nasihat. Apakah wajahmu tidak bercahaya atau bersukaria kalau engkau melakukan sesuatu yang baik? Kemudian solusinya dikatakan, kuasailah dosa itu. Jika tidak, dosa itu sudah mengintip, siap menggodamu untuk menerkammu. Dikatakan demikian dalam kitab Kejadian 4. Ya. Nah, apa yang dilakukan Kain? Kain ignore solusi itu. Jadi the how, the what, murder, the how-nya, prosesnya ini yang dipikirkannya. Kebayang semuanya. Akhirnya tetap diajak adiknya ke padang, dan di sana diambilnya batu, dibunuh. Inilah pembunuhan pertama kali. Jadi, sudah dipikirkannya terlebih dahulu. This is the how. Jadi kalau kita ingin memperbaiki sesuatu, bukan what yang kita rubah, the how, the process that leads to. Yang menyebabkan kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Orang di dalam kebencian, pikirannya tuh melihat sesuatu dari kacamata yang kabur. Sehingga dia tidak melihat sesuatu yang jelas di dalam hal ini. Pikirannya terbentur kepada itu dan keinginan itu melakukan sesuatu. Ini kalau dia renungkan terus, dia meditasikan terus, cuma tunggu waktu aja sampai dia laksanakan. Orang seperti mau merampok bank kan juga demikian. Dia pikirkan dulu plan
A, plan B, plan C. Bukan karena kebetulan sudah di bank, gue sudah di bank iseng-iseng gue rampok. Kan nggak begitu. Semua dipikirkan di dalam hal. Orang berzina kan begitu juga. Nggak mendadak, sudah dipikirkan. Itu yang dijelaskan di dalam Alkitab. Kira-kira begitu, Pak Suveri? Oke. Menarik, Pak Heri ya. Oke, yang berikutnya Pak Heri, ini ada yang juga pertanyaan tentang kekecewaan, hubungannya dengan kepahitan. Apakah kekecewaan yang nggak dibereskan bisa berubah menjadi kepahitan? Apakah bisa disimpulkan seperti itu, Pak Heri? Bertahap kan? Kan kita mulai dari kemarin kita katakan anger, marah biasa. Kemudian membara marahnya menjadi rage. Wah, dia kecewa. Aku dalam marahnya gitu kan ya. Dalam kejengkelan dia. Aku kecewa sekali katanya. Kan itu bahasa kita. Ya kan? Itu marah. Bagian daripada marah, kecewa itu. Dan kemudian dia berkembang terus, dipupuk terus rasa kecewa ini. Diiming-imingkan terus di dalam pikirannya. Ingin balas dia. Dia membawa sebuah kebencian. Kebencian dulu. Itu resentment dalam bahasa Inggrisnya. Ya kan? Kebencian yang membara ini. Dia pupuk terus itu. Terjadilah bitterness ini. Kepahitan ini. Jadi itu berkala, bertahap. Kecewa itu bukan langsung kepada bitterness. Kecewa itu masih dalam tahap-tahap awalnya. Dalam kemarahan. Dia menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan, kemarahan dalam satu paket. Oke. Jadi kekecewaan itu adalah tahap awal bagi kepahitan, Mas Heri ya. Betul. Jika tidak diatasi, tidak dibereskan, dia akan berkembang, bertumbuh, apalagi kita renungkan terus, dibuahi terus, lama-lama jadinya berubah menjadi kepahitan. Nah, Pak Heri, bagaimana tanggapan Pak Heri? Ya, silakan Pak Heri, lanjut. Karena apapun yang kita beri makan pasti bertumbuh. Apapun yang kita biarkan lapar, kita we starve, akan mati. Starving leads to death. Jadi dibiarkan lapar akan mati. Kalau dibiarkan makan, akan diberikan makanan akan tumbuh. Apa yang kita beri makan? Kepahitan akan bertumbuh. Kalau kepahitan itu kita nggak beri makan kepada dia, kita matikan dia. Racun daripada kepahitan itu apa? Racun daripada kepahitan itu adalah kasih. Wow, racun dari kepahitan adalah kasih. Racun bagi kepahitan adalah kasih. Mati kepahitan. Benar dong? Ya. Kalau begitu begini Pak Heri ya, kan kadang-kadang nih saya pernah mendengar beberapa orang pakai kalimat ini. Saya kecewa nih, saya terluka nih. Udahlah biarin aja, biarlah waktu yang menyembuhkan. Biarlah waktu yang menyembuhkan. Berarti waktu nggak menyembuhkan Pak Heri ya? Enggak. Kalau kita tidak mengerjakan pengampunan di dalamnya. Betul. Ya? Jadi ini orang bilang time will heal. Waktu menyembuhkan tidak. What you do with the time will reflect whether or not you are going to be healed. Yes. Kadang-kadang begini. Marah, mikirin dendam. Bakal sembuh nggak? Kagak. Kadang-kadang begini Mas Heri ya. Saya pernah menjumpai ada orang-orang yang ketika dia marah, kecewa gitu ya, atau terluka, dia bilang gini, saya perlu waktu. Dia mengenai perlu waktu ini, apakah bagaimana Pak Heri? Kalau orang marah, kecewa, terus dia bilang, saya perlu space, saya perlu waktu. Apakah itu diperbolehkan? Atau pengampunan itu harus secepat mungkin? Perlu waktunya ini, kalau kita selidiki ya, saya di dalam konseling, saya perhatikan orang-orang yang mengatakan, I need time. Saya butuh waktu. Benar nggak seperti itu? Kalau saya katakan, what do you mean when you say you need time? Maksudnya apa? Kalau Anda mengatakan waktu, define it. Berikan definisi itu kepada saya. Tell me more about this. Nggak bisa jawab. Yang dia maksudkan itu adalah, aku ingin balas. Itu bahasa terselubung. Itu bahasa terselubung. Aku butuh waktu. Kalau dia bilang, kalau definisinya, aku butuh waktu untuk membereskan diriku daripada kemarahan. Aku nggak ingin ini. Saya misalnya mengalami orang sudah sekian tahun masih marah begitu ya. Dendam. Sampai wajahnya itu berubah. Ya. Yang saya tanya, keuntungan apa yang kamu peroleh dari ini? Keuntungan apa yang ada yang timbul dalam hidup kamu sudah sekian tahun? Keadaannya seperti ini. Kamu hilang daripada kebahagiaan kamu.
Waktu juga tidak menunggu kamu. Waktu berjalan terus. Apa waktu tunggu? Enggak. Kamu kehilangan waktu sedemikian banyak. Waktu itu tidak bisa kembali lagi. Mengenai waktu ini, Pastor Ferry, segala sesuatu mungkin bisa kita simpan, bisa kita tabung. Yang tidak bisa kita simpan, yang tidak bisa kita tabung itu adalah waktu. Waktu cuma bisa dipergunakan, nggak bisa disimpan. Nah, kita mulai 40 menit yang lalu, nggak bisa kita kembali kepada yang tadi. Selama dunia ini ada, nggak kembali lagi. That's it. Yes. 40 menit yang tadi. Waktu cuma bisa dipakai. Nah, kita memakainya untuk yang baik atau bukan untuk yang tidak baik. Menyelesaikan permasalahan itu seperti Nelson Mandela katakan, waktu ku keluar daripada pintu gerbang ini, menuju ke kemerdekaan itu, aku harus meninggalkan segala kebencian dan sakit hati serta kepahitanku. Kalau tidak, tetap aja aku terpenjara. Sekalipun aku di luar gedung penjara. Sama seperti orang Israel yang mengalami perbudakan selama 400 tahun oleh Firaun. Tuhan tidak ada masalah melepaskan mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir. Masalahnya adalah Tuhan tidak dapat memaksa mereka untuk tidak membawa Mesir di dalam hati mereka, tidak membawa Mesir di dalam pikiran mereka. Buktinya apa? Enak ya, kalau kita masih di Mesir, makan daging, ada bawang bombay, segala macam. Ini dia nih. Itu tergantung kepada manusianya. Oke. Wow, berarti kalau saya menyimpulkan harusnya mengampuni ini secepat mungkin ya, Pak Heri ya. Betul. Secepat mungkin kita harus mengampuni. Efesus 4, ya. Jangan matahari tenggelam. Ya, sebelum padam amarahmu. Jangan membawa sampai berlarut-larut menjadi kronis. Untungnya nggak ada. Malah orang memanipulasikan ini. Padahal dia tidak berdaya terhadap hal ini. Kenapa nggak diakui aja? Seperti Alcohol Anonymous. Aku tidak berdaya terhadap ini. Ya kan? Aku tidak berdaya terhadap kemarahanku ini. Aku butuh bantuan. Kenapa nggak admit? Kenapa nggak akui? Why? Pride. Pengen balas musuh. Ya kan? Ya, saya kira. Ya. Kecuali dia menutup pintu hatinya. Oke. Kalau pintu hati sudah tertutup, repot. Amin, Pak Heri. Berarti pengampuni harus secepat mungkin, karena pengampunan adalah perintah Tuhan, gitu ya, Pak Heri ya. Pengampunan adalah apa yang Tuhan perintahkan untuk kita juga bisa mengalami kemerdekaan dan pemulihan. Dan saya juga meyakini bahwa seharusnya kita nggak boleh memberhalakan perasaan kita ya, Pak Heri ya. Bahwa firman Allah lebih berotoritas dan lebih tinggi posisinya daripada perasaan kita. Kan kadang-kadang ada orang Kristen yang bilang gini kan, kamu nggak ngerti sih perasaan saya, kamu nggak pernah di posisi sepatu saya sih, nggak pernah di posisi saya. Betapa beratnya pengampunan, gitu ya. Tapi kalau kita kembali pada firman Tuhan, Pak Heri, harusnya kita juga menyadari bahwa lebih daripada betapa besarnya sakit hati dan masalah yang dihadapi, terlebih besar lagi kasihnya Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kuasa Roh Kudus yang sebetulnya telah diberikan kepada kita orang percaya, Pak Heri ya. Harusnya kita lebih aware akan hal tersebut ya. Pemikiran-pemikiran kita, iman kita harusnya lebih dikuasai oleh kebenaran firman Allah, kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih daripada perasaan-perasaan tadi terluka, ingin membalas dan sebagainya. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang betul luka dalam sekali, misalnya perlakuan pelecehan seksual, misalnya ya, berkali-kali bertahun-tahun gitu ya, oleh anggota keluarga, papa dan semuanya ini, beberapa kali menemukan kasus seperti itu. Apakah mudah bagi seorang wanita ini mengampuni? Tidak. Sudah berapa waktu juga kita sebagai pendeta tidak dapat mengatakan, ampunilah seperti engkau mengampuni. Nggak bisa kita gunakan seperti itu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan telinga untuk mendengar, persis seperti Yesus memberikan telinga waktu bertemu dengan wanita Samaria itu. Nah, sekarang ini kan sulit sekali kita, boleh dikatakan sangat, katakanlah rare commodity, to listen with the intent to understand. Mendengar untuk mengerti. Sulit sekali. Nah, kita sebagai counselor harus mempunyai telinga mendengar untuk mengerti, bukan untuk memberikan lecture. Dengan pengertian dia sakit, dia marah sekali, dia tunjukkan hal demikian. Kamu nak mengerti. Jawaban saya biasanya seperti ini. It must be very difficult for you to go through that. Itu empati saya.
It must be very difficult for you. Mesti susah sekali ya melewati masa-masa seperti begitu. Oh, orang ini mengerti saya. It must be very difficult for you to go through that. Jadi kita memberikan empati kita terlebih dahulu. Kita menangkan terlebih dahulu orang ini. Jadi dia tahu bahwa kita mempunyai empati. Bukan simpati, tapi empati terhadap orang itu. Nah, dari sini kita bergerak. Nah, I wonder only. Yang kedua saya mulai, I wonder only. What is it that you did? Sehingga kamu bisa bertahan sampai hari ini tanpa melakukan sesuatu yang mencelakakan diri kamu. Dalam arti fisik. Walaupun kecelakaan ini terjadi sekarang di dalam jiwanya kan. Nah ini nanti kita akan bergerak. Tubuhnya nggak celaka, tetapi jiwanya ini celaka nih, rusak nih. Kita tunjukkan sama dia. Sampai dia bisa melihat itu. Ingat nggak Yunus? Cerita Yunus? Ya. Itu konfrontasi lagi. Yang untuk menjawab pertanyaan itu. Boleh konfrontasi? Harus konfrontasi. Lihat, Yunus seorang nabi. Tugas nabi apa? Tugas nabi itu adalah sebagai perantara mulut Tuhan. Penyambung lidah Tuhan. Menyampaikan. Bukan isi hatinya yang disampaikan. Isi hati Tuhan yang disampaikan. Katakan kepada orang Niniwe, bertobatlah. Kalau enggak dalam 40 hari lagi, Niniwe akan tunggang balikkan oleh Tuhan. Tugasnya hanya menyampaikan itu. Lain-lainnya enggak. Dia tolak. Sampai dia dalam perjalanan itu dikonfront oleh ikan yang besar, tidak disebutkan jenis ikan apa. Sampai akhirnya dimuntahkan kembali ke darat atas penuntuan Tuhan. Dari sana dia baru bertobat. Mau melakukan tugas dia, pekerjaan dia, job description-nya adalah untuk menyampaikan kepada orang-orang Niniwe. Apa yang terjadi? Orang Niniwe ternyata bertobat. Nah, dia tidak suka orang Niniwe bertobat. Karena dia nggak bisa lihat kembang api nonton orang dihukum. Nggak bisa lihat. Dia marah sama Tuhan. Nah, Tuhan konfront kemarahan ini membuat pengertian. Bagaimana cara Tuhan membuat dia mengerti? Tuhan tanamkan pohon jarak atas penentuan Tuhan. Wah, panas, terik, dia berlindung di balik pohon jarak tersebut. Tapi menjelang sore atas penentuan Tuhan juga matilah pohon jarak tersebut dimakan ulat. Dia marah. Lantas Tuhan tanya dalam Yunus 4 ayat 9, pantaskah engkau menjadi marah? Dijawab sama Yunus, pantas bahkan sampai mati katanya. Wah, itu kepahitan. Padahal Tuhan tidak menyakitkan dia. Padahal Tuhan tidak menyakitkan dia. Dia tidak punya hak sama sekali terhadap hal itu. Tapi waktu Tuhan beri penjelasan kepada dia dalam konfrontasi pengertiannya ini, hey, kamu peduli dan kamu sayang kepada pohon jarak itu karena memberikan keuntungan bagi kamu, kamu dapat berlindung. Bukankah kamu nggak punya usaha loh? Kamu nggak menumbuhkan loh? Kamu nggak menyiramnya loh? Nggak nothing. Atas penuhanku tumbuh sendiri. Punyaku. Bukankah aku lebih harus peduli dan lebih sayang lagi kepada orang Niniwe yang 150.000 orang itu, yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan, yang baik dan yang jahat? Nah, chapter 4, pasal 4 dari Yunus ini ditinggalkan dengan pertanyaan itu. Nah, ini artinya diberikan kepada kita untuk menentukan, memberikan jawaban atas pertanyaan Tuhan itu. Sampai di mana pengertian kita tentang itu? Bukankah kita lantas sekarang mengerti, oh ya, aku harus peduli di dalam hal ini, termasuk kepada pengampunan. Aku harus peduli. Kira-kira begitu, Pastor Heri. Oke, Pastor Heri tadi Pastor Heri sudah membahas sedikit soal kalau kita membantu, membimbing orang yang punya kepahitan yang mendalam, misalnya kata di pelecehan seksual oleh ayahnya sendiri, case-case seperti itu Pastor Heri, dikatakan tadi kan bahwa kita perlu belajar mendengarkan. Sebagai orang yang membimbing ya Pastor Heri ya, kita perlu to listen to understand gitu ya, mendengarkan untuk memahami orang yang kita ingin tolong, untuk kita bimbing untuk mengampuni. Ada satu pertanyaan nih Pastor Heri, berapa lama atau seberapa dalam kita perlu mendengarkan orang tersebut? Kapan kita tahu ini sudah waktunya yang tepat untuk kita mulai memberikan nasihat atau mulai membimbing atau menantang orang tersebut untuk mulai mengampuni Pastor Heri? Oke. Tanpa menyebut tempat, waktu, dan segalanya, saya dapat mengatakan ini karena saya harus menjaga rahasia orang. Saya pernah mengalami selama 10 bulan. 10 bulan? 10 bulan tanpa berbicara. Ketemu 1 minggu 1 kali, setiap kali 45 menit. Tanpa berbicara. Setiap kali saya mengatakan, saya hadir di sini untuk membantu Anda. Saya tidak katakan Anda laki atau Anda perempuan. Untuk membantu Anda. Oke, apakah kita mau nonton video klip yang singkat-singkat, kemudian kita bahas, nggak ada suara? Apakah kita mau membaca buku cerita yang pendek dan kemudian kita berbicara, nggak ada suara, diam?
Itu 45 menit hening di dalam ruangan begitu, rasanya 1 abad. Bosan banget di dalam ruangan itu. Tapi dengan kesadaran penuh yang saya keluarkan di dalam alam sadar saya penuh, inilah pengobatan itu. Artinya kehadiran saya ini tanpa berbicara, sudah berbicara banyak kepada orang itu. Dengan pengertian itu, silent, saya berbicara dalam keheningan saya. Diterima oleh jiwanya dia. Itulah terapi itu. Sesudah 10 bulan, orang ini mengeluarkan sebuah pernyataan. You are the best doctor I have ever known. Padahal saya nggak lakukan apa-apa. You talk a lot all these 10 months. Nah, sekarang dia mengatakan, katakanlah ini seorang wanita. Dia bertanya seperti ini. Apakah Anda orang kudus atau aku ini terlalu kotor? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Bagaimana cara saya menjawab, maju kena, mundur kena, dan saya bisa dijebak di dalam pertanyaan tersebut. Ini pertanyaan yang lahir dari luka. Apakah Anda orang kudus atau saya orang yang terlalu kotor? Ini 2 ekstrim kan, kudus dan kotor. Saya menjawab neither nor. Neither nor, saya jawab. Tidak sama sekali. Itu pun setelah saya jawab begitu, masih tunggu 2-3 minggu lagi untuk dapat berbicara dengan orang ini. Dia bertanya satu pertanyaan lagi. Are you a Christian? Jadi, saya menangkap itu lagi. Kalau saya jawab, ya saya orang Kristen, ternyata dia tidak mau seorang dokter Kristen, susah saya. Kalau saya jawab, saya bukan orang Kristen, ternyata dia pengen orang Kristen, susah juga saya. Jadi bagaimana cara menjawab dalam keadaan terjepit tersebut? Berdoa kepada Tuhan. Lantas saya menjawab, terlihat oleh saya, bagi Anda penting sekali untuk mengetahui apakah saya seorang Kristen atau tidak. Tapi izinkan saya bertanya, apakah dengan mengetahui saya seorang Kristen atau bukan orang Kristen, akan mengubah kondisi bahwa Anda tetap pasien saya dan saya tetap dokter Anda? Nah, nggak maksudnya cara saya menjawab. Ya, yang mengerti maksud saya. Ini kelihatan penting banget bagi Anda. Tapi apakah mengubah keadaan? Saya Kristen atau tidak Kristen, tetap saya dokter dan Anda tetap pasien. Dan di sini ada line-nya yang tidak bisa kita cross. Ya kan? Nah, lantas dia bertanya, sesudah lewat, masih berbulan-bulan lagi. Dia nanya belakangan. Menurut ibu saya, setiap laki-laki sama. Ternyata, tidak. Hari ini saya melihat selama ini, keinginan Anda berbicara kepada saya. Dan Anda menjawab, waktu saya tanya Anda orang kudus atau saya orang jijik, sama sekali tidak, neither nor jawabannya. Itu membuktikan kepada saya Anda mempunyai pengertian. Biasanya dalam ruangan seperti ini, papa kandung saya sudah melakukan sesuatu di dalam kehidupan saya. Kenapa Anda tidak? Pertanyaannya seperti itu. Saya jawab, saya respect dan menghormati wanita. Ibu saya pun wanita dari mana saya berasal. Ini pengajaran di rumah saya terapkan di sana. Di dalam hal ini. Hormati wanita, itu ibu saya mengajarkan pribadi. Jangan pernah mengganggu wanita. Kamu punya kakak perempuan, dan mama kamu juga seorang perempuan. Jangan pernah ganggu. Jadi, di dalam hal ini, pernyataan ini waktu saya sampaikan diterima sama dia. Kalau begitu, ibu saya salah. Tidak semua laki-laki itu sama. Ada orang yang bisa respect saya. Waktu itu, self-worth-nya, keberadaan percaya kepada diri sendiri, itu harga diri itu naik. Ada orang yang masih cinta saya. Ada orang yang masih hormat kepada saya. Ada orang yang betul-betul melindungi saya. Ini yang membuat breakthrough yang akhirnya saya ikutin dengan follow through. What else can be done? Kalau kita sudah berjalan selama 1 tahun ini dengan menghasilkan sesuatu seperti ini, kita bisa bercakap-cakap, let's do it. Follow through. Jadi nggak mudah kan? Wow. 45 menit diam. Bagi saya diam, bagi dia berbicara. Secara sadar, saya melihat ini. Inilah pembicaraan itu. Jiwa ke jiwa. Dan ternyata benar. Kira-kira terjawab, Pak Ferry? Wow, luar biasa Pak Heri ya. Ternyata sebagai seorang hamba Tuhan dan dokter, Pak Heri pernah mengalami yang salah satu yang luar biasa adalah dalam melayani seseorang yang terluka adalah dengan cara diam, mendengarkan selama 1 kali seminggu selama 45 menit.
selama 10 bulan hanya untuk menolong orang tersebut, dan itu bagian dari terapi yang dimana kehadiran Pastor Harry saja itu sudah berbicara buat orang tersebut gitu ya. Wow, ini luar biasa sekali buat rekan-rekan semua, kita perlu belajar. Kesunyian itu pecah setelah 10 bulan. Tapi selama 10 bulan itu jiwa kita berbicara. Wah, kita kadang-kadang suka nggak sabar Pastor Harry ya. Di tengah-tengah tuh kayaknya udah mau udahan aja atau mungkin mikir macam-macam ya gitu. Tapi ternyata diperlukan sebuah kesabaran untuk bisa menolong orang lain ya, Pastor Harry ya. Iya, jangan buru-buru di dalam hal ini. Karena mereka nggak perlu kuliah. Oke. Ya. Pastor Harry, tidak terasa kita sudah tinggal mungkin 3 atau 4 menit lagi. Gitu ya, waktunya sudah mau habis. Mungkin kita sebaliknya keluar saja sekarang, Pastor Harry, dan kita akan lanjut untuk masuk di sesi berikutnya ya. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan semua yang sudah ikutin IG Live ini, thank you. Dan kita akan keluar dulu sebentar, karena waktunya sudah mau habis 1 jam, dan kita akan langsung masuk lagi untuk melanjutkan pembahasan kita soal overcoming bitterness through forgiveness bersama Pastor Harry Lee. Oke, kalau gitu saya akan matikan atau off-kan IG Live-nya Pastor Harry dan langsung masuk lagi ya. Iya, kasih saya 1 menit. Terima kasih. 1 menit, saya butuh waktu ke sana, tempat sana. Oke, baik Pastor Harry. 1 menit ya. Kita akan start. Bye. Oke, baik. Oke.